Hai minasan ohayo gozaimasu. Ketemu lagi dengan saya di kelas asinkron. Nah, ini untuk persiapan besok. Besok banget kita UAS ya. Jadi, kalau yang tidak sempat belajar mungkin bisa lihat video ini sambil nanti merenungi isi video ini ya, isi kanjinya, isi penjelasannya supaya besok bisa mengerjakan. Hai, terus mas. Saya share screen. Apakah sudah terlihat? Mana ada yang jawab? Sudah sensei jawab sendiri ya. Oke. Dan Miss Andri ketawa di belakang. Oke, ya, untuk keterampilan berbahasa Jepang 2 ya, sudah sampai di akhir banget nih kita. Sudah selesai ya, besok Tata sudah UAS dan target kita adalah N3. Kita sudah belajar apa saja di kuliah ini? Mari kita ingat kembali. Kita sudah belajar Mojigoi, Gengo Jishiki, alias kanji dan berbagai kosakata ya. Kemudian ada bumpo dengan berbagai polanya, Skoshi demo, Chokai atau listening ya. Kemudian Dokai juga kita sudah kupas tuntas itu tips-tips cara mengerjakan eh, teks, membaca teks dan menjawab pertanyaan ala-ala N3 gitu ya. Kemudian ditambah juga pengetahuan baru tentang BJLT atau Business Japanese Proficiency Test. Kok BJLT itu sensei? BJT, mohon maaf. Baik, ya, saya ganti dulu ya, takut salah ini BJT. Oke, lalu untuk apa kita belajar semua ini ya? Tentu saja untuk Nihongo de kakeru yo ni, hanaseru yo ni, sono ue ni Nihongo de communication dekiru yo ni, mina ima, gambatte imasu ne. はい。それからですね、明日の試験のこと tentang UAS besok. Ya, sudah tahu belum jam berapa? Jangan yang lupa. Jam 9 di ruang 236. Dan total poinnya adalah 100 poin dengan komposisi soal yang pertama ada cokai. Perhatikan, karena ada cokai, silahkan datang tepat waktu, tidak akan ada pengulangan. Ya, jadi kalau terlambat tidak boleh masuk karena akan mengganggu temannya. Itu, pastikan teman-teman datang sebelum jam 9 ya, jadi 9 kurang 5 atau 10 menit sudah hadir di ruangan. Kemudian ada bumpo atau tata bahasa itu 20 soal. 20 soal terdiri dari apa? 15 itu bumpo yang pola-pola kemarin sudah dari Sensei jelaskan. Dan untuk teman-teman jadikan tugas ya kemarin ya. Kemudian ada Mojigoi atau Gengo, bukan Mojigoi, kalau Mojigoi itu kanji ya. Gengo Chishiki sebanyak 20 soal. Nah, jadi ada pengetahuan tentang kotoba. Kenapa pengetahuan tentang kotoba? Ini karena teman-teman kemarin sudah presentasi dengan Kahoot ya, dengan berbagai apa namanya kosakata, konteks kosakata. Ada yang di supermarket, ada yang di dunia kerja, gitu ya. Ada juga yang memakai kotowaza. Ada nggak kemarin ya? Ada yang memakai onomatope, Gyongo Gitago, ya, tentang kokoro, tentang tubuh, ada juga kanyoku atau idiom. Nah, kemudian untuk komposisi cokai ya, kita masuk ke tesnya. Untuk Mondai Ichi isinya 4 soal saja. Mondai Ichi itu yang seperti apa? Mondai Ichi itu yang ada gambar atau ada teks, opsi jawabannya ada di teksnya. Jadi nanti teman-teman perhatikan di lembar soal itu sudah ada gambar atau teksnya belum untuk opsi jawaban 1 sampai 4. Ya, itu sebanyak 4 soal. Kemudian Mondai ini itu yang ada panah-panahnya itu tipe soal yang Yajiru no Aru Mondai. Itu ada 6. Jadi akan ada 6 gambar yang dilengkapi dengan tanda panah yang nanti teman-teman harus menebak nih orangnya jawab apa nih, respon apa nih gitu ya. Jadi perhatikan yang ditunjuk panah, jadi bukan orang yang di sebelahnya. Tuh. Kemudian Mondai Sang itu nado arimasen. Jadi tidak ada apa-apa di situ. Nah, ini adalah melanjutkan suatu percakapan, ya, melanjutkan suatu percakapan pendek-pendek ya biasanya. Itu sebanyak 5 soal.
Nah, ini kira-kira 15 menit lah. Nah, kalau ini itu tergantung pendengaran teman-teman ya dari pemahaman. Nah, di sini untuk menambah pemahamannya, mari kita kupas tuntas ada apa saja. Kalau untuk Bumpo sudah ada Wakeda, Wake Dewanai, Wake Ganai, Wake ni Waikanai. Ya, jangan sampai bingung ya. Misalnya, ima wa benkyou shite kino kara benkyou shite ita kara, できるわけだ. Gitu ya, pasti bisa lah. Ya. Kemudian ini sudah dipelajari teman-teman ya. Yang penting sudah tahu ini fungsinya untuk apa. Nanti kan tinggal memilih polanya yang mana. Dan ini juga tidak melulu ada di opsi jawaban loh teman-teman. Jadi seluruh soal ini, seluruh soal apa namanya UAS ini, pola-pola yang kami gunakan ya yang sudah dicantumkan ini dan sudah dan lainnya yang sudah dipelajari oleh teman-teman sejak semester 1 itu. Jadi jangan bingung kalau ada kata gitu ya. Ikan akia gitu, jangan bingung. Ya, karena itu sudah pernah. Ya, ada jauh, ya sudah ya. Ikan akiri banaranai, ikan diganti menjadi ikan akia. Gitu ya. Kemudian ada toshomonai, apa boleh buat, shoganai, ya. Yori hokanai atau yori hokawanai, jadi tidak ada yang lain selain itu. Tuh. Kemudian ya yang sudah teman-teman pelajari jangan lupa yang kemarin sudah diberikan oleh Tere Sensei dibaca lagi ya. Kalau nggak salah kemarin pada bekerja sama itu ya. Ada teman yang mencarikan. Nah, itu dihargai temannya sudah nyariin sekarang kalian pelajari baik-baik supaya nilai kumpulnya bagus. Nah, kemudian di tesnya ada apa ya Sensei? Kalau di tesnya ini saya tidak detail ya, dia ada di mana. Yang jelas nanti ada pembicaraan tentang baju. Kalau membicarakan tentang baju itu teman-teman sebaiknya mengembangkan ininya apa namanya pemikirannya tidak hanya tentang baju, tetapi baju itu ada apa saja. Misalnya ada kerah, ada bagian leher, ada bagian apa lengan, gitu ya, ada celana. Nah itu teman-teman harus berpikir sampai di situ. Kalau belum tahu kosakatanya apa ya dicari, gitu ya. Ada kamus, ada AI boleh dimanfaatkan, ya bikin prompt yang gimana apa namanya, tolong jelaskan bagian-bagian baju misalnya, tapi tidak segitu banyaknya kok. Silahkan teman-teman nanti explore sendiri ya kalau tentang baju apa yang akan dibahas. Kemudian ada di suatu tempat umum, ya tempat umum, kolam renang umum nih misalnya, nanti ada petugas, perbicaraan antara petugas dengan apa customer gitu ya atau oke aku sang yang datang. Nah, nanti penggunaan bahasanya tentu menggunakan bahasa formal ya, menggunakan keigo. Jangan bingung kalau nanti ada oshiharai. Oshiharai wa, ya itu. Kemudian sukaimas menjadi ryo shimas. Jangan bingung ya. Kemudian ada biaya-biaya, masih ingat nggak saya pernah jelaskan. Biaya listrik biaya apa yang pakai dai itu ya, ryoking, ya, shogakuking, denki dai, ya, yajing, yang mana, ayo gitu. Kemudian kosakata apa namanya yang lebih sopan dari misalnya kan di kolam renang ya petugas tidak akan mengatakan uyugimasu dengan sui ya. Kemudian nanti keigo jangan sampai teman-teman panik ya karena kita tinggal perhatikan tengahnya aja ya. Oh kata kerja mas tapi masnya dicoret tambah si mas ya. Oh kasih si mas berarti yang tengah tuh kasih mas artinya meminjamkan. Kemudian konteks apa lagi sensei yang keluar? Oh, tentu saja ada konteks Shokubaya Shobai Katsudote no Kotoba ya Hanashi. Ya, jadi ada konteks di tempat kerja. Ya, tempat kerja itu bukan melulu kantor, bisa juga tempat kerjanya misalnya di warung, di toko, itu juga tempat kerja. Jadi bahasa yang digunakan pada saat melayani konsumen atau pembicaraan ketika di dalam kantor dengan atasan. Itu otomatis keigo ya teman-teman yang keluar. Nanti ada keigo, oh V atau kata kerja masnya dicoret tambah 5. Terus silakan dipelajari, diingat-ingat kembali kosakata kerja apa saja yang teman-teman harus apa namanya kuasai sampai sejauh ini sampai mau lulus M3 tuh ya. Kemudian ada Tokubetsu na Kotoba, ya misalnya Kansha no Kotoba, ada Okage sama de, arigatou gozaimasu. Apa tuh Okage sama de?
Ya, Yokata. Lebih lebih tinggi UKG sama D ya daripada Yokata. T Yokata itu juga. Kemudian ada Shimas menjadi Nasaimas ya. Jangan bingung kalau Tabemas menjadi Sokuji Shimas, menjadi Meshi Agarimas. Kemudian Sukaimas menjadi Ryo Shimas. Ya, kemudian ada Haraimas Shiharai. Kemudian ada lagi ketemuan, tuh ya, ketemuan kalau konteks bisnis atau ada apa namanya tujuan tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek gitu, misalnya itu namanya uji awase. Sudah teman-teman juga sudah dijelaskan di Business Nihongo ya. Kemudian ada konteks kaiji. Kalau kaiji biasanya ada apa? Ada orang yang mengusul-usul gitu ya, usul tentang rencana. Rencana bahasa Jepangnya apa? Keikaku. Nanti ada teyang suru. Ya, kemudian ada apa namanya Seishain, Sayo, Suru. Nanti bisa teman-teman cari sendiri tuh artinya kalau penasaran. Kemudian untuk kata benda, nih urusan perkantoran mungkin ya. Ada Meru, ada Tempu, Shiryo, Teang, ya Teang Suru, ini Teang saja. Intan, Tokubai. Tokubai dari mana? Ayo dari kemarin teman-teman presentasi Kahoot ya. Jadi silakan teman-teman mintalah apa datanya teman-teman baik kelas A maupun kelas B kan sudah di upload ya. Gitu. Minta di-share aja di grup masing-masing kalian kemarin presentasi apa gitu di grup yang campuran itu tolong dong di list di sini kemarin kalian presentasi apa saja karena itu keluar ya. Ada kanyoku, kemudian ada kosakata apa namanya onomatope, kemudian ada mainichi no katakana itu juga ada ya. Kemudian untuk yang bintang-bintang ini juga keluar 5 soal ya. Berarti teman-teman harus tahu struktur kalimat bahasa Jepang. Pola kalimat bahasa Jepangnya seperti apa. Misalnya di sini contohnya ada Senshu 00004 ya. Kara ite mimasen ka. Berarti kita harus susun dulu nih ite mimasen ka. Pola kalimat bahasa Jepangnya kan subjek keterangan, objek dan predikat. Predikatnya terakhir ya. Di sini sudah ada tuh predikatnya. Berarti kita tinggal berikan keterangan-keterangan kan ya. Karena predikatnya sudah ada. Itu. Nah, objeknya belum tuh. Kita cari ada nggak objek di sini? Objek itu apa sih? Objek itu kata benda. Ya di sini ada nggak nih? Bakari no Resuto Rangga Opun Sta Aru. Mana ini yang kata objek yang mana? Objek yang kata benda yang mana? Ya, tentu saja yang restoran. Ya, kalau opun sita kan kata kerja tuh opun sita kata kanago ya. Buka. Akemas. Gitu. Akimas atau akemas itu ya. Kemudian senshu apa jawabannya? Opun sta bakari no restoran ga aru kara karena ada kara itu tadi dipasang-pasangkan teman-teman. Opun sita kara cocok nggak? Tapi kalau digeser-geser sama ini bakarino restoran nggak? Ya dipasang-pasangkan ya. Misalnya nanti di sini kotanya jawabannya menjadi sensu. Opun sita bakarino restoran nggak? Aru kara ite mimasen ka. Jadi ada kara dipasangkan dengan aru masih bisa ya. Itu Opun Sitakara. Nanti kalau kalau kamu taruh Opun Sitakara di sini, arunya taruh di mana? Aru Opun Sita juga nggak bisa, itu ya aneh. Itu silakan dirasa-rasakan ya. Kemudian kalau di contoh N5, kalau teman-teman pernah ikut N5, masih gampang banget ya di sini misalnya ada titik ini jelas dia yang ada marunya tentu saja tidak bisa di tengah kalimat, karena dia selalu di akhir. Itu. Ikimashita. Kemudian setelah ikimashita biasanya ada keterangan tujuan ya ini ikimashita. Gitu. Jadi pola-pola sederhana dari Ichinense harus diperkuat sampai sekarang Nenense dan sampai lulus. Ya, teman-teman harus pahami struktur kalimat bahasa Jepang. Jadi di sini di apa section yang ini nanti teman-teman harus menyusun kalimat dan bintangnya di mana gitu ya. Kemudian ada lagi tentang apa? Seikatsu no suite. Tatoeba seikatsu dattara tomodachi to shokuji shiteiru toki. Jadi saat makan dengan teman ya. Jadi teman-teman bayangin deh, kalau lagi makan sama teman, kemudian apa sih biasanya yang kita bicarakan? Gitu ya, ngobrolin apa? Misalnya enak enggak gitu. Ih, kurang nih sausnya, ambilin dong. Nah, itu kan kadang-kadang ada pembicaraan seperti itu. Ambilin tisu dong, atau menunya mana sih? Nah, kayak gitu-gitu ya silahkan kembangkan
sampai situ. Jadi teman-teman jangan diem aja lihat gambar ini, silakan layangkan imajinasinya ya. Kira-kira mbaknya nih ngomong apa? Kamu makanya gitu amat ya." Itu dalam bahasa Jepang kayak gimana? Ya makanya rakus banget. Kemudian ada lagi Rusubang Denwa. Apa tuh Rusubang Denwa? Rusubang Denwa adalah apa namanya pesan ya pada saat kita tidak di rumah, jadi pesan lewat telepon gitu loh. Nah, kalau pesan seperti apa, pesannya apa gitu ya. Biasanya ada perintah-perintah gitu ya untuk yang apa kita telepon atau yang lagi pergi itu kita suruh apa, kita minta tolong apa gitu. Kemudian ada tentang makanan lagi ya. Shokuji no hen no hanashi, misalnya ada obat kah, vitamin kah, ya itu yang sudah ada di teman-teman kemarin di Kahoot gitu. Silakan jadi untuk saran saya bisa tuh di grup teman-teman yang nggak ada dosennya tuh ya, tolong dong teman-teman kemarin list Kahoot-nya apa saja, tolong ditulis di sini gitu. Kemudian ada Kotsukikang. Kotsukikang itu transportasi umum ya. Apakah di Cokai, apakah di Bumpo, seperti apa. Keluarnya dan jelas nanti ada tentang transportasi umum. Eh, Kemudian ada Tenki no Hanashi. Ya, Tenki no Hanashi tentang cuaca. Ya. Apakah turun hujan ataukah ada typhoon? Apakah ada matahari bersinar cerah? Nah, seperti apa itu bahasa Jepangnya? Coba teman-teman cari ya sampai dilafalkan. Tuh. Kemudian tentang Benkyomo arimas, dengan belajar ya. Kalau belajar itu di pikiran kita isinya apa? Belajar. Berarti kadang ada PR, ada tes, ada shinekiri atau deadline gitu ya. Jadi jangan benkyo doang yang diketahui. Enggak, jadi kita harus mengembangkan imajinasi ya. Belajar berarti kita sambungkan dengan apa? Belajar biasanya ada PR. Belajar biasanya ada tes, ujian, shiken, lulus kayak gitu. Jadi kosakatanya sambung menyambung jadi pengetahuannya teman-teman jadi semakin luas gitu, tidak hanya bengkel saja. Kemudian ada Mainichi no katakana. Ini juga sudah ada di kemarin ada kahutnya siapa ya pakai katakana. Silahkan itu kelas A dan B saya campur ya, saya acak, saya ambil beberapa dari kuis sekalian itu. Jadi kalian harus saling sharing dengan teman-temannya. Dia main di Cimo katakana. Misalnya, majiga eta toa itu katakana ni suruto jadi apa? Gitu ya. Kemudian ada ningen kangke, hubungan antara manusia. Misalnya ada uso bohong, tuh kayak. Kemudian ada percaya atau kepercayaan, sinrai suru. Kemudian ada minta maaf, ayamaru. Ada juga marah, okoru. Gitu. Kemudian tadi sudah sebenarnya ya. Jadi ada onaji ini yo motsu kotoba. Nih kiyotsuke hati-hati. Ini ada sukaimas bersama dengan ryoshimasu. Tabemas ada sokujishimasu, meshi agarimasu. Machigaimasu, misu. Desu ne. Oyogu ada suie. Kaigi menjadi meeting. Kyoku menjadi uta. Nah, Kyoku uta itu lagu kan ya, udah tahu semua artinya. Baik, kemudian untuk Yengo Chisiki kosakatanya tadi juga sudah saya bahas itu ada dari kita ambil dari tahunnya teman-teman. Nah, ini kan punyanya teman-teman sekelas semua tuh. Silahkan nanti sharing ya. Masih ada waktu sampai besok jam 9. Silahkan dipelajari baik-baik. Kemudian ada onomatope, kanyoku, dan katakan nago yang saya ambil dari situ. Oke deh, sampai di sini dulu. Gambatte ne. Oh, oh ya teman-teman, untuk tugasnya nanti menyusul ya. Bye-bye. Oke, gambar tidak